Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Cynthia Laila Sari. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu tentang IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, di sini untuk pembahasan IP address dan subnetting itu saya akan membahas beberapa ya teman-teman. Di antaranya yaitu ada subnetting prefix, subnetting soal atau soal subnetting ya teman-teman, IP publik dan IP privat, konsep switch dan router, dan yang terakhir itu adalah praktik router ya teman-teman. Nah, langsung saja yaitu ke subnetting prefix ya teman-teman. Dimana untuk IP itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada versi 4 dan versi 6. Nah, kita di sini itu akan membahas IP versi 4 ya teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 itu berjumlah 32 bit ya teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x yang berisi x-nya itu yang berisi angka dari mulai 0 sampai 255 ya teman-teman. Tidak lebih dari 255. Nah, untuk contoh IP-nya itu adalah 192.168.1.1. Nah, untuk penulisan IP yang benar itu adalah 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Nah, apa itu /24? /24 itu adalah prefix ya teman-teman, yang artinya total IP yang akan dipakai. Nah, untuk mencari 24 ini kita akan belajar subnetting, yaitu tentang IP, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Nah, di sini itu ada rumus-rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk total IP itu rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. 32 ini adalah dari jumlah bit ya teman-teman. Nah, lalu di sini 32 dikurangi prefix ya teman-teman. Nah, untuk prefixnya itu adalah /24 atau 24 ya teman-teman. Jadi 32 dikurangi 24 itu hasilnya 8. Nah, lalu 2 pangkat 8 ini adalah dari hasil yang ini ya teman-teman. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Nah, untuk subnet mask itu ketika konfigurasinya menggunakan Cisco itu subnet mask ya teman-teman, dan ketika konfigurasinya menggunakan Winbox itu prefix, dan ketika konfigurasinya menggunakan Windows itu adalah subnet mask ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu adalah 256 dikurangi 256 yang hasilnya itu adalah 0 ya teman-teman. Nah, kalian cukup tuliskan saja, yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, untuk IP networknya itu adalah 0, dan untuk IP broadcastnya itu adalah 255, dan untuk IP range-nya itu adalah 1 sampai 254 ya teman-teman. Nah, di sini saya yaitu mempunyai contoh soal ya teman-teman, yang dimana contoh soalnya itu adalah IP address-nya itu adalah 100.172.5.1/26. Nah, jawabannya itu adalah total IP-nya itu adalah 32 dikurangi 26. 26 ini adalah dari slash ini ya teman-teman. Jadi 32 dikurangi 26 itu adalah hasilnya 6 ya teman-teman. Nah, lalu 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Nah, untuk subnet mask-nya itu adalah
256 dikurangi 64 hasilnya itu adalah 192. Kalian cukup tuliskan saja 255.255.255.192 ya teman-teman. Nah, untuk IP networknya itu adalah 0 dan untuk IP broadcastnya itu adalah dikurangi 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah 63. Dan untuk IP rangnya itu adalah sesudah 0 itu adalah 1 dan sebelum 63 itu adalah 62 ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada IP public dan IP privat ya teman-teman. IP public adalah IP yang bisa diakses semua orang dimanapun dan kapanpun. Contohnya itu adalah facebook.com yaitu dengan IP 10.10.10.10 ya teman-teman. Nah, di sini itu bisa diakses di mana saja menggunakan internet maupun kapanpun ya teman-teman. Nah, untuk IP privat ini yaitu tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya bisa diakses oleh itu saja. Untuk contoh IP-nya itu adalah 192.168.10.1. Nah, ini itu hanya bisa diakses oleh satu device saja ya. Selanjutnya yaitu ada konsep switch dan router ya teman-teman. Yang dimana switch itu adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Yang mana di sini saya punya 3 PC ya teman-teman, yang yaitu PC 1 itu dengan IP 192.168.1.1 dan untuk PC 2 itu adalah 192.168.1.2 dan untuk PC 3 itu adalah 192.168.1.3 ya teman-teman. Jadi PC 1 itu tersambung ke switch dan switch itu tersambung ke PC 2, begitupun sama ya ke PC 3 yaitu switch itu tersambung ke PC 3. Nah, untuk IP 192.168.1.0/27 itu adalah yaitu 32 IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Nah, untuk router adalah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, sama halnya dengan switch tadi ya teman-teman. Kita mempunyai 3 PC ya teman-teman, namun ditambahkan router dan PC keempat ya teman-teman. Nah, ketika semua PC ini nyambung ke switch ini akan menyambung ke router dan router ini akan menyambung ke PC 4 yang mana PC 4 itu mempunyai IP 192.168.170 ya teman-teman. Nah, semua PC ini bisa saling komunikasi antar PC, yaitu contohnya itu PC 4 itu bisa komunikasi dengan PC 2. Nah, selanjutnya kita akan praktik switch ya teman-teman. Untuk hal itu kita pergi dulu ke aplikasi Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tempelkan PC ya teman-teman dengan PC 2 PC. Nah, sebelum itu kita ganti dulu ya teman-teman untuk namanya. Nah, jika sudah, kita tambahkan switch ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Dari PC 1 ke switch dan dari PC 2 ke switch. Nah, setelah itu kita akan coba mengkonfigurasinya ya teman-teman. Kalian cukup double klik saja PC 1. Setelah itu pergi ke desktop. Lalu
lalu ke IP konfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk IP address-nya itu kita menggunakan 10.10.10.10. Lalu untuk subnet masknya itu, sorry, kita menggunakan IP address 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, untuk subnet masknya itu kita menggunakan 255, 255, 255, dan 254. Nah, setelah itu untuk kita pergi ke PC2. Pergi ke desktop, lalu ke IP konfigurasi. Lalu untuk IP-nya itu kita menggunakan 10.10.10.11 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita double klik lagi PC2-nya, lalu kita pergi ke command prompt. Lalu kita ping ke PC2 ya teman-teman dengan IP address itu 10.10.10.11. Lalu enter. Nah, di sini itu ke ping ya teman-teman, berarti di sini sudah berhasil mengkonfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan praktik router ya teman-teman. Sebelum itu kita tambahkan dulu routernya. Nah, karena sudah berbeda blok subnet ya teman-teman, eh, itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, agar bisa terhubung atau bisa berkomunikasi, itu kita menggunakan router ya teman-teman, yang mana router itu berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, setelah itu kita coba hubungkan dulu ya teman-teman, dari switch ini ke router. Begitupun dengan switch yang keduanya, itu hubungkan ke router. Nah, setelah itu kita masuk ke router, lalu config, lalu kita pergi ke fast internet yang ke satu ya teman-teman. Dikarenakan di sini belum aktif ya teman-teman, yaitu dengan pertanda adanya masih merah, kita coba on-kan dulu. Nah, ketika sudah hijau berarti itu sudah terhubung ya teman-teman. Nah, untuk IP konfigurasinya itu adalah kita memakai 10.10.10.1 ya teman-teman. Sorry teman-teman. Nah, kita pergi ke fast internet yang keduanya. Sama di on-kan dulu. Setelah itu 10, kita ketikkan untuk IP address-nya itu adalah 10.10.10.33 ya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke PC2 ya PC1. Lalu kita pergi ke IP konfigurasi, lalu
Untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Sama ya teman-teman. 10.10.10.1. Nah, untuk IP address-nya itu 10.10.10.34. 10.10.10.35. 10.10.10.36. Setelah itu kita coba ini teman-teman. Dari PC 2 ke PC 3. Yaitu successful ya teman-teman. Nah, mungkin sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.